Contoh kalau Sultan pernah mendengar festival durian. Betul. Nah, festival durian itu adalah ketika kita menyadari, magia tahu potensi tanaman durian, pohon durian di negari Lubuk Gadang Utara. Ya. Sektor informal kalau digarap luar biasa. Malah sektor informal kok bisa penghasilannya melebihi Jauh dari melebihi ya. formal, dan kita punya banyak waktu untuk keluarga. Arahkannya untuk mencari materi-materi yang berhubungan pula aja kerajonya. Betul. Tidak mencari TikTok yang berjoget-joget saja. Yo, kalau dulu ada rangki yang sebagai tahanan ekonomi, ada sawah yang kemudian dikelola secara bersama, kemudian ekonomi bertahan gitu. Dengan adanya UMKM kini, kalau awak buat modeko bamret matu awak buat satu kaum, Iya. itu diberdayakan, dilakukan UMKM yang kayak gini kok, diciok kaum-kaum tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Salok Kreasi, sampai di mana kita mencoba mendokumentasikan budaya adat di Minangkabau yang kemudian kita harapkan menjadi solusi dan dokumentasi bagi generasi muda ke depannya. Hari ini lah hadir bersama kita Bapak Atila Majidi, Datuk Sibunsu ya, Datuk Sibunsu. Beliau pembina Asosiasi UMKM Kopi Minang, dan beliau juga pengurus Duta Petani Milenial dan Petani Andalan dari Kementerian Pertanian. Aku banyak kok, soalnya kalau ditulisnya lebih banyak. Banyak. Cuman nanti bisa dicari lah. Ketua Elkam Solok Selatan. Ketua Elkam Solok Selatan. Itu yang perlu. Jadi beliau hadir tentu dengan alasan yang penting bagi kita, karena beliau berkarya di dua sisi. Satu di sisi adatnya, budaya, dan kedua di sisi UMKM. Betul. Dan hari ini kita akan coba angkat tentang bagaimana orang Minang memandang UMKM atau UMKM sebagai solusi bagi orang Minang. Jadi untuk pertama Mak Tua, sekedar perkenalan, Mak Datuk sebagai Datuk di suku apa, daerah mana? Silakan Mak Tua. Ya, ambo bagala Datuk Sibungsu. Itu di suku Kutianya, sebutannya kalau di Solo Selatan atau Tigolare, atau di daerah lain Sapia Babalan kami itu suku Jambak namanya. Di daerah Durian Taruang, Solo Selatan. Itu Sultan. Jadi Mak Tua di Solo Selatan, Sangir kayak Mak Tua. Kalau istilah dalam adatnya rantau dari kota, Mak Tua. Rantau dari kota. Rantau dari kota. Dan Mbak Tua adalah Ketua Elkam di Kabupaten Solo Selatan. Solo Selatan. Lah tapi gitu para penonton. Giko Mak Tua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik di pemikiran kami gitu kan. Apakah orang Minang itu namanya, bagaimana orang Minang memandang tentang ekonomi Mak Tua? Kalau dulu kan ada namanya rangkiang, ada namanya tanah kaum, sawah kaum. Kalau Mak Tua, penjelasan Mak Tua, andaknya orang Minang atau sepemahaman Mak Tua tentang ekonomi di Minang Mak Tua? Iya, seorang penghulu mama itu kan memang menjago, memelihara anak anakan. Iya. Termasuk yang harus perhatian bana di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi termasuk usahanya, karajonya, itu memang harus menjadi perhatian penghulu nih mama. Nah bisa ditinggal karena di situ duitnya, pariuk barenya di situ. Nah kalau dulu masih ada rangkiang kayak Sultan, masih ada sawah kagadangan. Kini zaman lah berubah, rangkiang tuh nak ada simpanan dalam bentuk
ya, PT dalam bentuk bahan pokok pun tidak ada. Nah, zaman laba rubah kau tentu harus awak carikan solusinya, jalan keluar agar anak kamanakan kau punya usaha Iya. untuk perekonomiannya. Itu intinya. Jadi kalau dulu bantu ketahanan Iya. ekonomi itu ada orang kiang, Iya, betul. ada sawah pasamuan gitu ya. Iya, sawah kegadangan. Sawah pegadangan namanya yang kemudian Iko akan membantu menjamin ekonomi kaum. Betul. Jadi kalau orang kiang tuh seandainya apa namanya kekurangan pangan, Nah, bisa orang kiang itulah solusinya. Nah, bisa diambil dari situ. Kalau kekurangan sampai pengolahan ekonomi, di situ lo lah dari sawah tadi, mungkin ada kebutuhan lainnya gitu ya, Matua. Betul. Bahkan Ambo pernah dengar di Minangkabau tuh, di Siko Bobosobo di Solok Selatan, itu kalau orang beralek dulu tuh salah satu pemberian orang tua tuh atau dari kaumnya tanaman tua. Benar. Tanaman tua diberikan dengan tujuan kok bisa nyoba buah dan tahan lama. Betul. Itu sebenarnya bentuk ketahanan ekonomi jadi tak? Betul, benar. Giko Matua. Kalau kita lanjut ke posisi Matua yang berbeda tadi lah. Matua juga bergerak di UMKM wah. Sebelumnya kok kita kan podcast kini di apa namanya di Kadai Mak Datuk kok. Iya. Mak Datuk membuat produk, berusaha mencoba membangun UMKM. Benar. Salah satunya yang nasional gini ya, tidak mungkin provinsi lah nasional. Iya. Namanya produk kopi Pak Datuk. Pak Datuk. Iya. Jadi Datuknya dibawa dia dua Datuk. Mak Datuk buat kopi dengan nama Pak Datuk. Betul. Alasan Pak Datuk membuat nama kopi Datuk ada. Iya. Itu yang disebut orang kini ko personal branding. Do branding atau nama personal dirinya kalau ini artis. Kalau ambo tentu jo identitas pulau Datuk. Kopi Pak Datuk. Ambo ingin menunjukkan bahwasanya potensi ekonomi di Solok Selatan itu luar biasa. Ya. Harus dikembangkan, harus menjadi rintisan usaha awak. Jadi nenek mama ya harus pula memperhatikan anak kemanakan. Nah kemudian branding awak tentu ya jo branding co orang Minang. Ambo malah di dalam produk ambo Sultan, ambo sisipkan kata-kata nan kiro-kiro bisa mengarati pulau. Jadi budayanya tak ada ya. Petitia. Jadi kok sambil minum anak-anak muda kok kopi susu. Adalah alu tata ruang patah tiga sami tapijak indah mati gitu. So ada pernah membuat dima bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi macam-macam tapi yang dua kata. Iya yang simpel. Yang simpel. Jadi kan bertanya pula anak muda. Apalah artinya kok mak. Situlah kadang-kadang bisa pula mau sampaikan. Nah kemudian intinya Sultan bahwasanya personal branding ambo sengaja pakai Datuk aku agar anak kemanakan pula memahami bahwasanya Karajo usaha itu tidak hanya menjadi PNS, tidak hanya TNI Polri, tetapi UMKM dengan mendukung potensi daerah ya kita usahakan itu juga bisa menjadi usaha yang bisa untuk mendukung perekonomian keluarga dan itu penting benar. Jadi sebenarnya bagi Cik Madatuk tadi ya bahwa makasih seperti pertanyaan Ambo tadi bahwa Mak Datuk indak pula meninggalkan posisi Mak Datuk sebagai datuknya dan mencoba menggabungkan dengan kondisi kekinian membuat UMKM usaha namanya kalau orang dulu gawe yang di situ pun tetap di bawaan Minangnya benar. Jadi Pak Datuk tetap dibawa, Minangnya tetap Biantan dan inilah nasional level Iya. jadi Sultan. Kecil orang luar, orang Padang tuh pandai berdagang. Manggale, ya. Kalau sektor informal tuh sebenarnya Sultan. Jadi yang UMKM dan pelaku usaha Manggale itu sektor informal namun. Iya. Di data tahun 2024 itu sektor informal itu lebih dari 50%. Karena 59% bekerja itu
di sektor informal dari banyak orang bekerja gitu. Ya. Jadi sektor informal itu menyerap dan menjadi bumper bagi perekonomian nasional. Nah, orang Minang itu juga harus kembali menyadari bahwa memang ala DNA Potensi awak Manggale, Manggale itu luar biasa gitu. Dan itu identitas awak ya. Identitas. Nah, tapi Manggale nan awak itu ada orang mengaitkan dengan budaya. Ya. Orang Minang, laki-laki Minang tuh tidak ada yang memiliki ratu pusako di kampung, kemudian yang tertolak pai Ya, merantau. hanya Manggale gitu ya. Ah. Nah, tetapi sebenarnya di daerah awak sendiri pun ya, ibu-ibu, anak muda yang kreatif itu sudah harus memikirkan bahwa memanfaatkan potensi yang ada, mau usahakan yang ada. Kalau ambo kan kopi. Ya. Karena memang kebetulan di Solo Selatan kan banyak kopi. Iya, betul-betul. Kemudian ada pula yang pisang roti, petang manjue. Iya, betul. Itu adalah produk pertanian yang khas spesifik pula lokalitas Solo Selatan. Nah, jadi seperti itu yang harus dipikirkan pula di awal. Jadi anak muda kan tidak hanya berharap menjadi TNI, Polri, pegawai negeri sipil. Nah, kok penghasilan luar biasa. Dalam artian gitu matu palapang lah jalan pikir ya. Iya betul, betul. Di palapang jalan pikir ijan mencari kacik sasaran saya. Iya. Bahkan sabananya potensi ekonomi di wilayah berdagang Iya betul. itu lebih besar. Bana. Bahkan bagi Cik Matu tadi ketika Matu di wilayah UMKM yang sabana tadi Cik Matu berdagang Iya. dengan bentuk yang lebih modern, Bana. potensi itu sangat kuat. Bana. Bahkan Kecik Madatua tadi juga tidak meninggalkan budayanya sendiri. Bana. Yo, kalau di kopi Matua kan namanya kopi Pak Datua. Ada tua. Bahkan lah ada produknya sendiri. Kalau kini keduduk awak di kafenya gini kok kan. Iya. Bahkan itu salah satu ikon lo gini di Solo Selatan. Iya benar. Khusus Sangir ya. Iya benar. Alhamdulillah. Jadi kiko selanjutnya Mata. Jadi sabananya apakah orang Minanggo bersinggungan atau bisa ndak sebenarnya selain potensinya berdagang tadi terhadap ekonomi itu, apakah orang Minang hariko dengan UMKM go relate benar atau ndak Mata? Ah, kayak kok. Iya. Relate mana? Relate mana? Jadi tadi awak cerita kalau nan laki-laki karena desakan ekonomi, desakan adat, nyopai merantau. Iya. Yang Manggale. Dan banyak pula orang-orang awak yang sukses ya. Di rantau laki-laki ya membuat Manggale, toko atau macam-macam, kemudian dibangun nagari. Nah, kemudian nanawak pulo, jangan lupa pulo tidak seluruhnya terserap di sektor formal. Iya betul. Nah, di sektor informal itu masih banyak, makanya serupa yang awak makan kini, pisang goreng ya. Iya. Pisang salai atau pisang apa namanya atau bakwan Iya. yang ada di muka awak kini itu harus didukung. Dan perempuan Minang itu sangat ulet, Iya betul. sangat ulet gitu ya. Kondisi kini harus awak sadari pula kalau sawah ala banyak Yalah jadi bangunan. Katakanlah terjual. Lata jua ya. Pinjol lah main Alamat nah tentu harus dipikirkan. Dan mama aku harus memikirkan pula solusi. solusinya ya. Nah, sawah yang digarap ada oleh ladang lata jua, Ya. pinjol desakan ekonomi ada. Padahal ini punya kreativitas. Ya. Yang pisang goreng, yang bakwan, yang Manggale, yang hasil-hasil bumi lainnya yang nyola. Nah, itu banyak. Nah, tetapi kalau sekedar inyo sultan hanya menjual di tepi jalan, itu tentu untungnya sebanyak yang ada ose. Betul. Nah, di dalam Ambo, di dalam UMKM yang kami bentuk, itu kami sabit UMKM yang naik kelas. Aha. Pisang gorengnya kok lambat atau pisang salenya kok dikemas rancang-rancang. Oh, dikemas lah, packaging lah. Dikemas di packaging. Ya. Masalah marketingnya diajan pula branding. Atau ada produk rajutan pula Betul. gitu ya, atau pakaian bordiran. Iya. Ya Minang kan banyak tuh. Oh, bordiran. banyak. Nah, kemudian mungkinnya selama kok Manggale ndak di fotonya rancak-rancak. Kami tunjukkan foto yang rancak Supaya supaya banyak peminatnya bisa dijual pula di
e-commerce, di Shopee, di Iya, Tokopedia. bahkan sawana pisang goreng go atau Ah. pisang salai Ah, gitu. pisang- Kalau Di packaging. kontrolnya packagingnya dirancangkan, Betul. bungkusnya, kemudian kontrol mutunya quality, dinaikkan ya. gitu kan. Kadar luarsanya ada. iya. Iya, anu akan naiknya ya. Diwajannya mengurus izin NIMB, Iya. dan PIRT-nya, diwajannya membuat sertifikat halal. Iya betul. Atau kalau perlu babere ya babere kok diurus puluh hakinya. Iya. Itu zaman kini butuh seperti itu. Jadi kaitannya apakah relate Dengan Minang? Iya, karena Sangat. Iya, sangat. Awak kan banyak menyadian penganan makanan-makanan Iya, kete, betul. ketika acara-acara. Nah, makanan kete awakku misalnya apa Iya, kerupuk salah. Kerupuk. Itu. Kerupuk pisang, kerupuk Ya katan, goreng sambil mengopi gitu kan. ya, apa yang di orang Solo Selatan kau yang terkenal? Kalau awak pisang, pange pisang. Pange pisang. Pange ya pisang. Nah, itu kan hanya ada di Solo Selatan. Tapi orang lain tahu, dan ibu-ibu itu orang Minang kalau tak biasa randang. Jangan lupa randang kau terkenal. Dunia loh. Di dunia, di Solo Selatan kau ada randang Uni Lili. Iya. Randang ACC di Kota Padang. Nah, itu kan ide-ide seperti itu. Dan- artinya bahwa orang Minang, padusi Minang itu kalau ada acara barale, acara kematian ini membuat penganan. Iya. Ya, tentu itu dipromosikan orang luar datang, wih lama randang uni kok. Nah, kemudian dibuatnya, di packagingnya menjadi Ya kalau ndak tahu. disempurnakan, iya ndak bisa mutunya naik ya. atau pakaian. Nah, kita punya pulau bordiran yang Ya. khusus Minang. Nah, itu Ambo malah menganjurkan kalau yang anti bordir itu ya di Solo Selatan. Ya. Kami anjurkan kalau memang punya ya dipatenkan. Ya Sulaman Eki. Sulaman Eki Kreasi. Ya. Kan kas-kas awak nan Solo Selatan. Nah, itu relasinya. Sehingga memang relate bahwa orang Minang jangan bau sao. Nah, Pakai istilahnya kok tempi ni ada teh tak kurang di luar walaupun tetap di bawah tapi nyo keinginan bertahan hidupnya kok jantung. Nah. Sehingga relate dengan ekonomi gitu. benar. Cik le matu. Kalau disebut cek matu namanya Iya. mungkin penutup ke matu. Iya, Kalau dari cerita tadi ada satu ide dia, Mbok. Paham menurut matu ide Mbok tadi? Iya lagi. Kalau dulu ada orang yang sebagai tahanan ekonomi, ada sawah yang kemudian dikelola secara bersama, kemudian ekonomi bertahan gitu. Dengan adanya UMKM kini, kalau awak buat mereka bamret matu awak buat satu kaum, Iya. itu diberdayakan, dilakukan UMKM yang kayak gini ditiok kaum-kaum tadi, dikelola dan dikelola oleh kaum tadi. Paham menurut matu? Ya, Ide itu. Rancak juga ide Sultan. Tapi nanalah kita lakukan sebenarnya nagari. Oh, langsung nagari dah. Ada unsur kekuatannya ya. One village, one product. Ya, Kita makanya contoh kalau Sultan pernah mendengar festival durian. betul. Nah, festival durian itu adalah ketika kita menyadari, magia tahu potensi tanaman durian, pohon durian di Nagari Lubuk Gadang Utara. Ya. Dulu Ambo inisiatornya dulu. Bisu kau akan mengadakan festival durian dan kampe. Nah, ada nilai budaya di durian itu, Sultan. Di batang durian itu. Iya. Itu kan ditanam, lumurnya panjang. Iya betul. Ditanam kini mungkin babuannya sekian, Iya, 5 lama tahun, lah ya. 6 tahun. 20 tahun, berarti tahun. Tetapi pemanfaatannya juga 40 tahun kalau tidak ditabang. Nah, jadi durian itu dulu pasti sengaja dia niniak di ayahnya nak kau tanam durian ya, hasilnya sekian untuk awak manfaatkan. Ada di satu nagari, tidak perlu mempersabikan. Ya. Baca kak dia ada tanaman durian kau. Akhirnya ditabang nih mamanya. Rugi lah, panik menanam duriannya, terkenal pulau lama. Nah, itulah ide kita dulu mengadakan festival durian di Lubuk Gadang Utara itu agar dijago tanaman kau. Dan itu kolektifnya bersamanya. Ini mak durian kau murah mak kalau tak jual, rasanya ya lama. Awak aja nih membuat makanan olahan durian. Kalau duriannya saja mungkin murah. Iya, nah kemudian durian tadi panen raya diolah Sultan, dibuat makanan durian, cake durian, segala macam-macam
kue yang Iya. beraroma yang berasal bahan bakunya dari durian. Nah, itulah kita upayakan di Nagari Lubuk Gadang Utara namun. Jadi ada 7 UMKM kok, Iya. ya, yang membuat dodol durian, nah, kue-kue dari bahan durian. Nah, itu sudah kita usahakan dan alhamdulillah sampai kini jalan, malah yang ambo herannya pesanan datang pula dari Jogja, pesanan datang dari Jakarta. Karena diolah tadi ya. Padahal kan kalau cabai, dodol Solo Dodol dari Selatan, Jawa. dari Jawa. Bahkan awak pulang Jakarta tuh bertanya dodol. Dodol. Akhirnya enggak ada. Yang dari Lubuk Gadang Utara, dari Solo Selatan ada puluh orang memasak. Pokoknya ekspor ya. Nah, jadi Ekspor memang ke kita Jawa. usahakan bisa juga ide Sultan tadi untuk suku ya. Ya. Kira-kira Pemberdayaan ekonominya kok. ekonomi. Iya. Kok di kira-kira di suku iko Nang kuai. pasnya. Iya. Nah, tapi kita hanya baru mencoba di suatu nagari Iya. yang kira-kira potensinya kalau di Lubuk Gadang Utara kok. Ya. Nah, mungkin ada pula pisang roti di Pau 2 beko Betul. nagari. Nah, itu tanaman spesifik yang hanya ada di situ. Atau beko di Sekinjang apa pula. Iya, betul. Nah, itu yang baru kita lakukan. Tapi bisa saja, nah itu yang harus penggalian gagasan, Iya. memahami potensi yang ada. Nah, itulah peran mama. Peran Oh. nenek mama di situ, mencari, menghubungkan Potensi-potensi itu. nanado. Ya, potensi nanado. Kini zaman kan lah berubah. Nah, mama pun harus tahu. Kalau perlu mama aku harus paham pula ini Juga Gen Z kok. juga mencari pulanya YouTube, mencari Iya, TikTok, iya. tapi tidak mencari orang berjoget-joget. Iya. Tapi TikTok kecuali orang joget, ilmunya banyak, e-commerce-nya, Betul, betul. marketing digitalnya. Ya karena dunianya lah itu kini. Dunianya lah Dalam itu. artian gitu. Mungkin ambo simpulkan ke cemat gua. Nang gege ko, nama mama nan tua ko, berkolaborasi lah juga Z Ayo. atau generasi baru. Iya, iya. Karena kalau mama gua lah iya dulu alun lah KP pijit. Iya, iya. Telepon di tangan sini alun lah. Iya, iya. Kini lah HP ko nya. Lah pijit. Mangko butuh ke akselerasi antara nantu jam mudo bantu bantu. Iya, iya. Pagi ko matua. Terakhir untuk penutup deh matua. Iya, Sultan. Apa na mungkin matua dapat sampaikan atau nasihatkan atau pasankan kepada mama dan generasi muda ke depannya, tentu terhubung dengan memandang ekonomi kaum, karena matua orang UMKM. Apa saran matua atau nasihat matua untuk kita bersama orang Minang kok? Iya, karena bakat orang Minang ko Manggale, Iya. kece orang dan awak pun mengaku itu, awak harus melirik potensi itu. Iya. Ndak kalau ndak PNS saja doh. Iya, ndak formal saja. Ndak sektor informal saja doh. Sektor informal kalau digarap luar biasa. Malah sektor informal kok bisa penghasilannya melebihi Oh, jauh dari melebihi ya. formal, dan kita punya banyak waktu untuk keluarga, punya banyak waktu bebas untuk beribadah, untuk bersosialisasi di masyarakat. Nah, yang itu harus bersama-sama kita memikirkan yang harus upaya yang kita lakukan untuk menaikkan produk tadi. Nah, misalnya rendang, ada pisang sale. Nah, itu yang harus saya pikirkan. Nah, kemudian mama indak pulo langsung ada anak muda, anak kemanakannya main HP, gilo kan main HP, saya kau mah gitu. Jangan sampai muda itu lo awak lo yang berpikiran gitu. Siapa tahu jadi situ berajanya tentang marketing, berajanya tentang membuat produk olahan. Kini kan ilmu dan teknologi kau tinggal mencari saja di internet. Sebenarnya sama Jawa dulu. Awak dulu mungkin dilarang di Indo-Indo, awak jangan main jangan ke situ malalang main domino sampai malam hari ya, sampai begadang-gadang kuri badan ada yang kedapet. Kini sampai anak bergaul tuh walaupun dia duduk di mah, tapi kan bisa awak arahkannya untuk memilih situs yang cocok. Oh, diarahkan. Diarahkannya memilih yang sesuai je bidangnya. Sama juga karyawan ambo. Karyawan ambo kan kininya malah menjadi ketikanya menjadi karyawan ambo arahkannya untuk mencari materi-materi yang berhubungan pula jo kerajanya. Betul. Ndak mencari TikTok yang berjoget-joget saja. Yo, ndak mau waktu doh. Ndak membuang waktu. Jadi itu yang harus awak sama-sama mulai memikirkan balik, karena sebenarnya banyak makanan ketek, makanan pangacuk awak yang kecil berpotensi kecil orang lama dan berpotensi untuk awak jual, awak perkenalkan pulau keluar. Nah, kopi itu terutama bambu memilih kopi
Karena memang rupanya di Solo Selatan kok banyak 3.000 hektar untuk robusta, Iya. 900 hektar untuk arabica. Nah kemudian awak arahkan untuk baannya membuat kopi ke menjadi kopi specialty. Nah itu yang namanya tadi adalah branding. Iya. Nah, itu yang namanya ilmu produk, pemahaman produk kita, kemudian kita packaging, kita kemas menjadi sesuatu yang diminati oleh konsumen. Iya, Nah iya, itu yang iya. harus kini wak pikiran. Onde-onde pun bisa wak jual. Sabananya bisa no tu karena anda salah ke suatu saat bakwan go Ah. masobok nanti di Amerika Ah, ya, makanlah. iya je betul. Makan. Jadi mungkin itu Mariko pertemuan kita dengan Mbak Datuk Sibunsu dari Solo Selatan, dari kaum Mutianyu. Beliau adalah Ketua Elkam Kabupaten Solo Selatan. Jadi bisa disimpulkan dari pernyataan beliau, wahai kaum ibu-ibu, apa-apa di Minang, potensi kita dalam UMKM tinggi. Iya betul. Jadi tidak bisa dianggap remeh. Bahkan sebenarnya kondisi kita perempuan, kami pernah bicara perempuan atau perempuan Minang bukan perempuan nan cemen. Betul. Nyo punya potensi, punya kemampuan. Jadi kepada kita bersama mudah-mudahan cerita pendek kita ko ada manfaat dan bisa dijadikan referensi ya Benar. untuk kita bersama ke depannya di orang Minang. Bahwa orang Minang indah orang nang kemudian lama ekonomi, tapi mereka punya daya juang ekonomi yang kuat. Kami salut kreasi mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.